Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 20600120023. Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membahas materi statistika pendidikan, yaitu validitas dan rehabilitas. Nah, yang pertama adalah validitas. Validitas adalah untuk melihat apakah definisi operasional itu telah benar-benar mengukur atau sesuai dengan definisi konseptual. Dengan kata lain, validitas itu berkenan dengan tingkat kesesuaian antara definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel. Yang kedua yaitu rehabilitas. Nah, rehabilitas itu adalah pengujian alat ukur yang bertujuan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika kita itu selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala yang sama. Meski dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, tiga jenis rehabilitas yaitu stability reliability, representative reliability, dan equivalency reliability. Kemudian adapun uji validitas dan rehabilitas yaitu adalah merupakan proses audit terhadap instrumen penelitian yaitu angket atau kuesioner sebelum go publik. Audit yang dimaksud di sini itu bersifat antisipasi, di mana preventif bukan evaluatif, seperti lazimnya itu pengertian audit di dunia keuangan. Nah, kualitas hasil riset salah satunya itu ditentukan oleh faktor uji, validitas, dan rehabilitas. Nah, adapun beberapa jenis validitas yaitu yang pertama validitas rupa atau face validity, yaitu adalah validitas yang menunjukkan apakah alat ukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Nah, validitas ini tuh lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Kemudian yang kedua yaitu validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi ini tuh berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Yang ketiga yaitu validitas kriteria atau criterion validity. Nah, adalah validitas suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasinya. Nah, bila korelasinya itu signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu yang pertama validitas konkuren dan yang kedua adalah validitas ramalan. Adapun pengertian dari validitas konkuren yaitu adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang. Nah, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Adapun pengertian dari validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Kemudian yang keempat yaitu validitas konstruk atau konstruk validity. Nah, konstruk itu adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Instrumen valid itu atau sah jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dengan instrumen kuesioner. Adapun instrumen reliable atau andal itu jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, kemudian reliabilitas internal itu digunakan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan pada uji reliabilitas eksternal. Yang pertama yaitu dengan rumus Sperman-Brown, yang kedua dengan rumus Flanagan, yang ketiga dengan rumus Rulon, dan yang keempat itu dengan rumus K dikurang R 21, yang kelima dengan rumus Hoyt, dan yang keenam dengan rumus Alpha Krombach. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.